Tell me the secret of the Essex. Off the edge of the earth, All hands, all hands! but we were headed for the edge of sanity. Film kali ini berjudul In the Heart of the Sea, yang merupakan film drama petualangan yang disutradarai dan diproduksi oleh Ron Howard. Ceritanya diadaptasi dari novel non-fiksi berjudul sama karangan dari Nathaniel Philbrick yang mengisahkan tentang tenggelamnya kapal pemburu ikan paus Essex pada tahun 1820 silam. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini dibintangi sejumlah aktor Hollywood ternama. Film In the Heart of the Sea bermula pada tahun 1820 saat sebuah perusahaan perburuan paus di Nantucket baru saja memperbaiki kapal Essex. Kapal ini disiapkan untuk berpartisipasi dalam misi perburuan dan perdagangan minyak ikan paus yang bernilai tinggi. Dan berikut ini cerita selengkapnya. Film diawali dengan sebuah narasi yang dilantunkan oleh seorang penulis bernama Herman Melville. Saat itu masih pada tahun 1850. Ternyata lantunan surat itu adalah sebuah surat yang dikirim Melville untuk seorang pria tua yang bernama Thomas Nickerson. Melville mendatangi Nickerson karena hanya Nickersonlah korban karamnya kapal Essex yang selamat hingga saat ini. Melville yakin bahwa tenggelamnya kapal Essex bukan karena tanpa sebab, melainkan ada suatu misteri di tengah laut sana yang membuat kapal itu karam. Melville pun meminta Nickerson untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya saat kapal itu tenggelam. Sempat ditolak oleh Nickerson, namun pada akhirnya Nickerson pun mau menceritakan. Scene kini berganti, di mana kita diperlihatkan dengan Thomas Nickerson saat masih muda, saat dirinya masih berusia 14 tahun. Bertempat di daerah Nantucket pada tahun 1819. Pada saat itu, kapal Essex adalah kapal terakhir yang akan berlayar di tahun itu. Nickerson pun mendapat kesempatan untuk berlayar. Kapten kapal Essex saat itu adalah George Pollard dan klasik pertamanya bernama Owen Chase. Owen Chase sedikit memberikan materi kepada awak kapal. Namun tiba-tiba saat itu Nickerson muda merasa sangat mual karena ini pertama kalinya ia berlayar. Owen segera mengatasi itu dengan cara menakut-nakuti Nickerson seakan mau dijatuhkan dari kapal. Keesokan harinya, Kapten Pollard memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan layar tambahan, supaya mereka cepat sampai tujuan. Namun, Owen tak setuju dengan perintah Kapten Pollard tersebut, karena ia melihat akan ada badai besar yang akan datang dan dapat menyebabkan kapal itu terbalik. Namun, karena merasa dirinya seorang kapten dalam misi tersebut, Kapten Pollard tetap saja dengan keras kepala memerintahkan mereka untuk menambahkan layar. Dan pada akhirnya, mereka semua terjebak dalam badai tersebut. Kuatnya badai membuat beberapa kapal hancur, termasuk bagian layar. Untungnya mereka berhasil melewati itu. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan dengan scene dengan awak kapal yang menemukan kawanan ikan paus. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung memburu paus tersebut. Melihat itu, dengan berbekal pengalamannya yang sudah biasa berburu ikan paus, Owen terlihat sangat ahli menaklukkan ikan paus itu. Selesai menangkap ikan paus itu, mereka pun mengambil minyak ikan paus untuk dijual menjadi bahan bakar. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Waktu terus
terus berlalu. Kini sudah sebulan lamanya semenjak mereka mendapati paus pertama. Kini persediaan makanan mereka pun mulai habis. Akhirnya mereka singgah di suatu pulau dan bertemu dengan kapten kapal. Mereka pun berbincang-bincang. Kapten kapal itu menceritakan bahwa jika mereka berlayar 2000 mil lagi, maka mereka akan mendapatkan banyak ikan paus di sana. Namun, sang kapten juga memperingatkan kalau di lokasi tersebut ada seekor paus putih yang telah menghancurkan kapalnya hingga menewaskan 6 anak buahnya. Sayangnya, Owen dan George tak mengindahkan peringatan itu dan memilih melanjutkan ekspedisi mereka ke lokasi yang dimaksud. Karena begitu berambisi mendapatkan minyak ikan paus, Kapten Pollard tetap kekeh dengan tujuan mereka, lalu melanjutkan tujuan untuk berburu ikan paus. Mereka pun melanjutkan perjalanan sesuai perkataan kapten tersebut. Lamanya perjalanan itu tak membuat niat mereka pun ciut. Mereka terus berlayar hingga akhirnya mereka dapat melihat dari kejauhan bahwa kawanan paus itu benar-benar ada. Dan tanpa pikir panjang, Owen langsung menggiring anak buahnya untuk segera menangkap paus-paus tersebut. Di tengah penangkapan itu, tiba-tiba saja sekoci mereka disenggol oleh seekor paus putih dan membuat sekoci mereka terbalik. Tak berhenti di situ, kapal yang mereka tumpangi pun juga ikut diserang oleh ikan paus itu. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata ukuran paus itu adalah sekitar 30 meter dan hampir menyerupai besarnya kapal mereka. Paus raksasa itu terlihat mengamuk dan meluluh lantahkan kapal Essex. Hal ini menyebabkan seluruh awak kapal kembali menggunakan sekoci, yang tanpa mereka sadari bahwa ini adalah awal mula dari kesengsaraan mereka. Para awak pun hanya membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan hanya menggunakan 3 sekoci. Dan mulai sejak itulah mereka pun menghadapi hari-hari yang penuh dengan derita. Bahkan beberapa orang dari mereka hampir merasa putus asa, karena sejauh ini mereka hanya terombang-ambing di atas laut yang tak tahu di manakah mereka dapat menemukan tepiannya. Bahkan saat malam tiba, mereka harus berjuang untuk melawan derasnya badai laut. Saat tengah berjuang melawan badai itu, entah mengapa, Owen tiba-tiba saja melihat paus raksasa itu mengikuti mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, rasa bosan dan putus asa pun kian terjadi. Bahkan saking sedikitnya persediaan makanan yang mereka miliki, mereka harus membagi makanan dengan cara setiap 2 orang mendapatkan 1 buah biskuit. Dan tak lama setelah itu, beberapa orang sedikit bersorak karena melihat tanda-tanda adanya sebuah pulau. Owen dan para awak pun merasa senang. Tetapi Owen melihat paus itu kembali dan terlihat akan segera menyerang mereka. Semua mereka mencoba melawan ikan paus itu dengan peralatan sederhana yang ada pada mereka. Akhirnya, 1 sekoci hancur dan menewaskan beberapa orang. Besarnya kehancuran yang disebabkan oleh ikan paus itu membuat mereka akhirnya tak mampu berkutik. Namun pada akhirnya, beberapa dari mereka yang tersisa terdampar di pulau yang akan mereka tuju. Sesampainya di pulau itu, mereka sangat kelaparan sejadi-jadinya. Mereka pun memakan apapun di sekitar mereka yang bisa dimakan. Hari demi hari mereka lalui tanpa makanan dan minuman. Lalu kemudian mereka melihat
jejak manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Dari situlah Owen mengerti bahwa di pulau itu tidak akan ada orang yang dapat menyelamatkan mereka. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali dengan 2 sekoci yang tersisa. Namun sedihnya, salah satu awak kapal yang bernama Matthew sudah merasa sangat putus asa dan memilih tinggal di pulau itu. Tak dapat memaksa, Owen pun meninggalkan temannya itu dengan perasaan sedih. Hari demi hari terus berlalu. Kini sudah 48 hari mereka lalui tanpa makanan dan minuman. Dan saat itu juga mereka mendapatkan salah satu awak yang bersama mereka ternyata sudah tewas karena kelaparan. Kondisi ini semakin membuat mereka putus asa. Lalu awak yang lainnya pun berniat untuk membuang mayat itu. Namun Owen menghalangi mereka dan berkata, A right-minded sailor disguised would might yet save him. Mendengar itu, para awak pun mengerti maksud Owen. Namun hal itu membuat Nickerson muda ketakutan dan merasa putus asa. Ia merasa tak mampu jika harus memakan daging temannya sendiri. Sementara itu, di sekoci yang ditumpangi oleh Kapten Pollard, mereka melakukan undian, yang dimana yang kalah akan menjadi makanan bagi yang menang. Lalu pada suatu hari saat mereka sudah diambang kematian, mereka pun didatangi lagi oleh paus raksasa itu. Ternyata selama ini paus itu mengikuti mereka sampai sekarang. Kali ini Owen sudah sangat murka dengan paus itu dan bersiap untuk membunuh paus itu. Namun tiba-tiba entah apa yang merasuki Owen. Ia mengurungkan niatnya untuk membunuh paus tersebut. Owen menatap lama ke mata paus itu. Ia melihat bahwa paus itu memiliki banyak luka yang disebabkan oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Saat itu Owen seperti merasakan sebuah kesedihan yang terpancar dari mata ikan paus itu. Dari situ Owen pun tersadar bahwa paus itu juga adalah makhluk hidup yang perlu mendapatkan perlindungan dan tak ada gunanya untuk membunuh paus itu. Paus itu pun pada akhirnya pergi. Sekarang kedua sekoci itu pun terpisah oleh arus yang membawanya. Sudah 87 hari semenjak mereka terdampar. Sekoci Kapten Pollard pun ditemukan oleh kapal yang sedang melintas. Sedangkan sekoci Owen terus melintas tanpa arah dan tanpa tujuan. Kini sudah 90 hari Owen dan awaknya terdampar. Keadaan mereka pun sangat mengerikan. Hingga saat anugerah Tuhan pun turun, Nickerson muda melihat sebuah daratan. Lalu Nickerson membangunkan Owen yang sedang tertidur. Pada akhirnya mereka diselamatkan oleh penduduk di sana. Dan saat diketahui, ternyata mereka mendarat di daratan Chili, di mana di situ merupakan daerah yang sangat jauh berada dari asal mereka. Lalu setelah 3 bulan lamanya, mereka pulang kembali ke Nantucket. Di sana mereka disambut dengan tatapan yang aneh oleh orang-orang, karena banyak orang mengira bahwa mereka sudah tewas dalam pelayaran itu. Pada akhirnya Owen kembali bertemu dengan istrinya yang kini sudah melahirkan anak pertama mereka. Lalu setelahnya Nickerson muda bertemu dengan Owen untuk terakhir kalinya. Tidak ada kata-kata terakhir yang spesial untuk diucapkan. Nickerson hanya merasa bahwa sebuah kehormatan baginya telah diberikan kesempatan dalam pelayaran itu. Beberapa waktu kemudian, Kapten Pollard yang ternyata juga ditemukan masih bertahan hidup, ternyata masih belum kapok juga. Ia kembali memutuskan kembali berlayar untuk membunuh paus raksasa itu.
Namun pada akhirnya paus itu tak pernah muncul lagi dan tak pernah ditemukan. Owen yang kini sudah kembali dengan keluarganya kembali berlayar. Namun kali ini bukan untuk berburu ikan paus, melainkan untuk berdagang. Dan itulah kisah kelam dari Nickerson yang diceritakan kepada Herman Melville sebagai satu-satunya saksi hidup dari karamnya kapal Essex. Dan cerita itulah yang akan dijadikan oleh Melville novel fiksi yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Moby Dick. Herman Melville menyelesaikan novelnya pada tahun 1850 dan 1 tahun kemudian novel yang berjudul Moby Dick itu diterbitkan. Novel itu menjadi salah satu novel terbaik sepanjang masa yang diterbitkan di Amerika Serikat hingga sekarang. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk dukung channel ini. Sampai jumpa.